Israel mengumumkan kekalahan paling memalukan pada Rabu 13 Desember 2023. Pasalnya sebanyak 10 komandan Israel tewas dan 6 tentara terluka di jalur Gaza. Kondisi itu didapat hanya dalam waktu singkat, yakni 3 jam saja. Dikutip dari Tribunnews.com, sejumlah tentara Israel tewas dalam serangan mengejutkan yang dilancarkan Hamas di antara reruntuhan dan puing bangunan. Kondisi itu terjadi saat 4 tentara Israel melakukan pemeriksaan area untuk memastikan situasi benar-benar aman. Namun tiba-tiba dari 2 arah yang berbeda, Hamas menembak dan melempar bom rakitan. Menyadari hal itu, beberapa komandan IDF termasuk dari Brigade Golani langsung menyelamatkan 4 tentara Israel. Komandan Israel ngotot melakukan penyelamatan agar Hamas tidak menyeret 4 tentara IDF sebagai sandera hingga menyita mayat mereka. Oleh sebab itu, komandan Israel memilih mendekati lokasi dari 3 arah yang berbeda. Namun Hamas mengetahui pergerakan tersebut sehingga melakukan serangan tak terduga. Pertempuran sengit itu hanya terjadi sekira 2 hingga 3 jam. Pasukan Israel dalam kelompok besar berhasil mengamankan 4 tentara dalam kondisi tewas. Meski pertempuran itu dibayar mahal dengan terbunuhnya 10 komandan Israel beserta 6 tentara. Sementara Hamas berhasil melarikan diri meski Israel menggunakan senjata berat untuk membalas. Hingga saat ini Hamas dan Israel masih terus terlibat perang. Iron Dome Israel pun semakin sering dibobol oleh serangan udara dari militan Palestina. Dilaporkan 116 roket Hamas diluncurkan dari Gaza menyerang Israel. Dikutip dari The Times of Israel, hal tersebut disampaikan oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Militer Zionis kembali menuduh Hamas menembakkan artileri dari zona kemanusiaan di Gaza Selatan. IDF mengatakan kawasan itu bertujuan untuk menghentikan bahaya dan yang menimpa warga sipil. Tak hanya itu, IDF juga melaporkan sebanyak 116 roket ditembakkan Hamas ke Israel. Angka itu tercatat sejak 18 Oktober 2023 silam. Militer Israel mengklaim dari ratusan roket tersebut, 38 diantaranya justru jatuh di dalam Gaza. Kegagalan itu disebut membahayakan warga sipil Palestina, namun sebanyak 78 roket Hamas berhasil memporak-porandakan Israel. Kondisi itu membuat warga Tel Aviv dibayang-bayangi serangan mengejutkan hingga hidup yang terancam. Hingga saat ini tentara Ukraina masih berperang dengan pasukan Rusia. Di satu sisi, Hamas juga melakukan pertempuran dengan Israel. Kini tentara Zionis justru membantu Ukraina melawan Rusia, padahal negaranya sedang bersusah payah melawan Hamas. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara bayaran asal Israel itu ialah Arya Ben Yehuda, usia 58 tahun. Yehuda adalah seorang pensiunan perwira polisi yang memutuskan bergabung dengan Legiun Asing Ukraina pada tanggal 22 Maret 2022 silam. Saat Israel menyatakan perang melawan Hamas pada Oktober, banyak warga Zionis yang berada di luar negeri pulang ke kampung halaman. Bahkan mereka mendaftar menjadi pasukan cadangan dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Namun hal itu tak dilakukan oleh Yehuda yang justru memilih membantu Ukraina. Kini ia merasa tak puas dengan situasi di medan perang Ukraina. Pasalnya Yehuda kerap mengeluh kekurangan dana untuk merawat kendaraannya. Bahkan hal itu diungkapkan melalui media sosialnya yang meminta agar para pengikutnya mendesak pemerintah untuk menggelontorkan lebih banyak bantuan militer untuk Ukraina. Tentara Israel memberikan pengakuan di tengah perang panas dengan Hamas, adapun tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF mengakui kehancuran militernya hingga gagal di Gaza. Tentara Israel pun menyerang Amerika Serikat dengan menyalahkan negara tersebut. Dikutip dari Al-Mayadeh.net, hal tersebut disampaikan oleh pakar Israel sekaligus tentara Israel, yakni Yaron Avraham, yang mengatakan tentara Israel merasakan tekanan yang memengaruhi operasi mereka di Gaza. Tentara Israel menyoroti dampak tekanan Amerika Serikat terhadap jalannya agresi IDF di jalur Gaza.
Tekanan tersebut pun menghancurkan tentara Israel. Di satu sisi, Avraham menyebut ada perubahan regional serta faktor-faktor yang mempengaruhi di medan perang. Kondisi itu membuat tentara Israel bertanggung jawab untuk mengubah sifat pekerjaan mereka. Bahkan mantan anggota IDF itu mengakui bahwa pendudukan tidak mampu memperluas perang di Gaza, termasuk soal kegagalan menyiapkan setiap pejuang dan terowongan Hamas. Pada catatan lain, media Israel mengatakan seorang pejabat Amerika Serikat sedang melakukan perjalanan ke Tel Aviv. Perjalanan itu dengan tujuan agar Perdana Menteri Israel tidak mengambil keuntungan dari agresi di jalur Gaza. Secara tidak sadar, pasukan pertahanan Israel atau IDF merilis video yang mempermalukan militer Zionis. Pasalnya terlihat tentara Israel gagal menembak pejuang Hamas di jalur Gaza. Inilah rekaman video Hamas berhasil lolos dari serangan tentara Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh akun X IDF pada Kamis 14 Desember 2023. Dalam rekaman itu terlihat senjata IDF sedang membidik musuh yang ada di sebuah gedung. Tembakan pertama dari IDF pun tak mengenai sasaran. Tak berselang lama seorang pejuang Hamas terlihat berlari di dalam gedung tersebut. Tentara Israel pun lagi-lagi tak berhasil menembak musuh. Lantas IDF memilih untuk mengebom seluruh bangunan tersebut. Sementara dalam postingan itu disertai keterangan bahwa pertempuran sengit terjadi di Seijaya, Jabalia, dan Khan Younis. IDF pun mengklaim berhasil melenyapkan banyak pejuang Hamas di utara jalur Gaza. Keberhasilan itu disebut didapat hanya dalam waktu 1 hari saja, namun Hamas justru menyebut 10 tentara Israel tewas dan 6 lainnya terluka. Tentara Nasional Indonesia atau TNI mengerahkan 120 prajurit untuk ditugaskan ke perbatasan Israel-Lebanon. Ratusan TNI itu dilepas tugaskan pada Senin 11 Desember silam. Lantas apa tujuan ratusan TNI dikirim ke perbatasan Israel-Lebanon? Dikutip dari Kompas.com, upacara pelepasan 120 TNI dilakukan di Dermaga Komando Lintas Laut Militer Jakarta Utara. Upacara itu dipimpin oleh Panglima TNI, yakni Jenderal TNI Agus Subianto. Dilaporkan 120 TNI itu tergabung dalam Satuan Tugas Kontingen Garuda Maritim Task Force atau Satgas Konga MTF. Mereka bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB di Lebanon. Adapun penugasan di perbatasan Lebanon-Israel terjadi selama kurang lebih 1 tahun ke depan. Dalam pernyataannya, Panglima Agus menyebut 120 TNI itu bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB. Hal itu pun bukan sesuatu yang asing bagi Indonesia. Agus juga mengingatkan situasi global saat ini, khususnya konflik Israel dan Palestina. Pasalnya konflik tersebut memengaruhi stabilitas keamanan di perairan Lebanon baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu, Panglima TNI meminta kewaspadaan maksimal dan kesiapsiagaan tinggi dari semua unsur Satgas. Panglima Agus pun mengingatkan potensi bahaya asimetris di laut yang mencontohkan seperti pembajakan dan perampokan yang bisa terjadi hingga dapat memicu instabilitas perdamaian Lebanon dan Israel. Wow. Hizbullah kembali melancarkan rentetan serangan ke posisi militer Israel yang ada di perbatasan Lebanon. Adapun video tersebut diunggah Hizbullah pada Kamis 14 Desember. Dalam unggahan itu diberikan keterangan roket Hizbullah menargetkan situs militer tentara Israel. Kemarin Hizbullah membuat 2 situs militer Israel hancur. Militer Lebanon ini juga mengklaim roket Hizbullah berhasil menghancurkan barak Sumira di perbatasan. Adapun barak tersebut tempat berkumpulnya tentara Israel dari Komando Brigade ke-300. Wow.
Dalam perangnya dengan Hamas memasuki hari ke-69, Israel justru mengumumkan kekalahan di Gaza. Kondisi itu terjadi seusai 10 tentaranya tewas saat gagal menyerang Gaza. Bahkan di antara 10 tentara tersebut, kolonel perang Israel turut tewas. Dikutip dari Kompas.com, Israel telah mengumumkan kekalahan tempur di Gaza pada Rabu 13 Desember. Militer Zionis mengumumkan kekalahan terbesar dalam sehari sejak 15 tentara Israel tewas pada 31 Oktober 2023 silam. Pertempuran sengit antara Hamas dan tentara Israel sedang berlangsung di Gaza Utara dan Selatan. Dalam kekalahan terburuk ini, mayoritas tentara Israel yang tewas berada di distrik Sejaya, Gaza Utara. Kondisi itu terjadi saat 4 tentara Israel melakukan pemeriksaan area untuk memastikan situasi benar-benar aman. Namun tiba-tiba dari dua arah yang berbeda, Hamas menembak dan melempar bom rakitan. Menyadari hal itu, beberapa komandan IDF termasuk dari Brigade Golani langsung menyelamatkan 4 tentara Israel. Komandan Israel ngotot melakukan penyelamatan agar Hamas tidak menyeret 4 tentara IDF sebagai sandera hingga menyita mayat mereka. Oleh sebab itu, komandan Israel memilih mendekati lokasi dari 3 arah yang berbeda. Namun Hamas mengetahui pergerakan tersebut sehingga melakukan serangan tak terduga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.